Saya ngalamin ditolak ketika SMA. Sama Kokom Komariah. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur, tolak saya. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda. SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop. Aing ngalah suluh di kebun karet. Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana. Malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep. SMA itu, kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Kita pengalaman hidup ini, prihatin itu. Tak ada keprihatinan. Udah beli itu, dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Demi kamu, Komaria. Dan Nur. Itu, dan waktu itu harus nulis, aduh saya malam hari jam 12 selesai tahajud. Dengan harapan diterima, hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tak bisa, aku harus percaya diri. Teruntuk Kokom Komariah di Peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting. Kutulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama itu. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Laki-laki bro. Saya nungguin titipin surat lewat teman, diselipin di buku. Nungguin, ada nggak dia nengok ya pulang sekolah? Enggak. Balas enggak. Saya nemuin si Iyep tuh. Aing bogo kasih Kokom terima, tenang. Kita pakai cara lain. Bagaimana? Pakai magic kata dia. Yang angkatan sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Waduh saya puasa. Berapa hari? 40 hari. Waduh. Ya udah demi Kokom. Saya puasa 40 hari Pak. Tamat. Nggak coba balas juga. Tingkatin. 40 hari. Tuh nggak balas ya tiap cain. Tingkatkan. Apa? Mutih. 40 hari. Maksudnya mutih gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih. Aduh. Ya kita jalanin demi Kokom. Aduh itu belum juga. Naikkan wae. Tambah lagi. Mati geni. Aduh. Apa 3 hari 3 malam. Nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi. Apa lagi? Kata dia tuh. Kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Ya oke. Demi cinta saya bilang. Ngalamin Pak. Saya tengah malam itu anak muda. Kelas 2 SMA. Dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. HP lagi harus bakar apa lagi daun padi. Aing
Tamat tapi ke SMA anggeus si Kokom teu daekeun. Dan menurut kabar Kokom itu menikah dengan anggota Polri. Di Polsek. Apa sih sebenarnya pelajaran dari situ? Pada saat itu untuk meraih cinta harus berkorban, bekerja. Inginnya buat Kokom, puasanya untuk diri sendiri. Tirakatnya untuk diri sendiri. Apapun untuk diri sendiri. Akhirnya guru, saya belajar silat waktu itu. Guru silat saya mengatakan, wah aing tirakat wae angger teu payu bah. Namanya Bah Jaja itu. Kata Bah Jaja itu, hei Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih. Tapi lain ngadahar cengek. Begitu digegel terus lada. Lain. Engke hiji waktu maneh bakal dipikar sepku awewe nu jumlah naloba. Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya setelah umurnya 50 tahun. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar oleh ribuan wanita. Tapi sayang, cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain. Kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang tidak mau ada saingan. Demi untukmu aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Semangat! Jadi saya tuh ngajarin apa sih anak-anak Jawa Barat itu? Saya keberhasilan saya tidak mengabdi, saya berhasil. Saya ingin menjadi keberhasilan anak-anak Jawa Barat. Saya ingin nanti ada gubernur Jawa Barat setelah saya bernama Udin. Saya ingin ada gubernur yang terlahir dari pemulung, ada gubernur yang terlahir dari buruh tani, saya gubernur yang terlahir dari tentara pangkatnya prajurit kepala palang 3, daftar akademi angkatan darat Akmil lulus. Kenapa tidak lulus? Berat badannya 47 kg, kurus. Ibu saya, atuh gimana, atuh harus jadi tentara. Kata ibu saya, kata bapak, kamu satu-satunya anak bapak yang ke-9 tidak ada penerus yang jadi tentara. Makan pepaya, dahar. Pisang, makan. Teman saya ngasih obat namanya Harsen. Biar makannya gede, badannya gede, kamu bisa jadi tentara. Kan kamu jadi backing saya nanti. Kata teman saya, aduh alhamdulillah saya minum pil Harsen. Boro-boro naik badan, pipi gede. Daftar secaba, telulus. Akhirnya saya pindah ikut kakak saya, tinggal di rumah kontrakan, rumahnya mau roboh, tiap hari saya hanya makan nasi dan garam. Setelah itu apakah saya berhenti? Tidak. Saya bilang ke kakak saya mau kuliah. Di sini aja STH Purnawarman Purwakarta. Uangnya dari mana, Det? Ya udahlah kuliah aja, nanti juga ada rezekinya. Saya ikut kuliah kelas karyawan. Muridnya hanya 30, semua pegawai ngeskarolot. Kemudian saya nggak habis akal, saya dimodali oleh teman saya. Saya dimodali oleh teman saya, namanya Galih. Ingat saja, sekarang pegawai Pemda Purwakarta. Jadi anak buah saya ketika jadi bupati, saya dikasih uang waktu itu 1 juta. Kemudian saya buka kantin, jualan bala-bala. Di sekolah jualan gehu, lemper. Tiap hari begini, nungguin anak-anak SMA Purnawarman jajan. Habis itu saya punya kontrakan sendiri. Itu saya ingat betul, saya punya teman namanya Komaruzzaman, pegawai pengadilan agama Purwakarta. Mudah-mudahan Pak Komar masih sehat. Jarak dari rumah kontrakan saya ke sekolah itu 5 km. Saya ngakalin diri untuk gratis. Ketika pulang, berangkat saya jalan kaki, pulangnya apa? Saya lapar nih, tapi gimana uang saya biar gratis nih, biar awet. Saya ikut sama temenin Pak Komar jalan, Pak Komar juga. Nah, hanya untuk apa? Karena setiap pulang dengan Pak Komar, saya pasti diajak makan nasi goreng.
gratis. Jadi, buat anak-anakku, tidak ada alasan bahwa Anda miskin, Anda tertinggal. Tidak ada